Kalah dan menang dalam pertandingan merupakan kenyataan manis dan pahit yang pasti dialami setiap atlet. Demikian juga di cabang olahraga tinju. Namun ternyata sepanjang sejarah perjalanan olahraga tinju, ada beberapa pertandingan yang telah ternoda oleh aksi sebagian pihak. Kecurangan dalam penilaian juri atau wasit, emosi tak terkendali oleh petinju, dan kemenangan demi judi pernah merobek sportivitas dan kejujuran dalam beberapa pertandingan tinju. Ironi memang. Dari sekian banyak tragedi sportivitas yang pernah terjadi, berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 duel tinju paling kontroversial. Pertandingan antara petinju asal Amerika Serikat Floyd Mayweather melawan petinju asal Filipina Manny Pacquiao alias Pac-Man pada 3 Mei 2015 silam telah mengundang banyak tanda tanya atas kemenangan Mayweather. Ketiga juri memberi kemenangan kepada Mayweather, yakni 118-110, 116-112, dan 116-112. Namun demikian, keputusan juri ini dianggap keliru oleh banyak orang. Karena dalam 12 ronde, jutaan mata menjadi saksi bagaimana Pac-Man terus membombardir dengan kombinasi pukulannya, jab, hook, dan uppercut, hingga mengepung dan menyudutkan Mayweather. Atas kemenangan kontroversi itu, lembar penghitungan penilaian juri pun beredar di jagat maya. Terlihat kolom penilaian setiap juri memperlihatkan bahwa petinju dengan jumlah nilai yang lebih tinggi ada di kolom sebelah kiri, persis di jalur Mayweather. Tapi yang aneh adalah sudut yang tertera di kolom itu adalah R atau red atau merah, padahal Mayweather berada di sudut biru. Sementara itu pada kolom jumlah nilai yang lebih kecil atau yang berada di sebelah kanan, tertera sudut B atau blue atau biru yang letaknya berada di bawah nama Pac-Man, padahal Pac-Man berada di sudut merah. Mungkinkah ketiga juri melakukan kesalahan yang sama? Karena jika melihat dari penjumlahan nilai dan disamakan dengan sudut petinju berada, jelas Pacquiao yang seharusnya menang dalam laga tersebut. Mungkin inilah kontroversi yang paling memalukan di ring tinju sepanjang sejarah, sekaligus mencoreng sportivitas. 18 tahun lalu Mike Tyson ditantang Evander Holyfield di Caesars Palace, Las Vegas dalam pertandingan ulang kelas berat versi WBA. Pada ronde pertama hingga kedua, Tyson seleher beton memang sudah terlihat frustrasi dengan gaya bertinju yang dimainkan Holyfield. Saat memasuki ronde ketiga, pertarungan semakin memanas. Dan di luar dugaan, Mike Tyson menjalani dengan tidak menggunakan karet pelindung gigi. Ternyata hal ini tidak diketahui oleh Mills Lane, sang wasit pertandingan. Di pertengahan ronde ketiga inilah tak disangka di saat clinch antara kedua petinju, Holyfield langsung mendorong Tyson dengan berteriak kesakitan sambil memegangi daun telinga kanan yang mengucurkan darah. Ternyata Tyson memanfaatkan clinch untuk menggigit kuping Holyfield. Pertarungan pun dihentikan dan Tyson didiskualifikasi. Atas tindakannya itu, Tyson akhirnya diskor selama setahun dari bertinju dan didenda sebesar 3 juta US dollar atau saat itu senilai 8 miliar rupiah. Ada banyak teori tentang alasan Tyson menggigit kuping Holyfield. Salah satunya adalah karena pria berjuluk Baddest Man of the Planet itu takut dikalahkan Holyfield. (18 September 1999 Las Vegas, Amerika Serikat) diramaikan dengan pertandingan Oscar de la Hoya, sang juara dunia kelas welter versi WBC, melawan Felix Trinidad yang menyandang gelar juara kelas welter versi IBF. Di ronde-ronde awal pertarungan, Oscar yang akrab disapa The Golden Boy tampak mendominasi. Dengan pukulan kombinasinya, Oscar beberapa kali mampu memojokkan Trinidad meski tak mampu menjatuhkannya. Trinidad kemudian bangkit dan menekan Oscar di ronde-ronde terakhir. Di ronde ke-12, Oscar lebih banyak menghindar karena sudah merasa unggul angka di 11 ronde sebelumnya. Namun petinju asal Amerika Serikat itu terkejut saat wasit ternyata memenangkan Trinidad setelah menerima keputusan hakim. Dua hakim memberi angka 115-113 dan 115-114 bagi Trinidad, dan satu hakim lagi dengan 114-114. Hasil ini dianggap kontroversial karena statistik menunjukkan bahwa Oscar lebih banyak mendaratkan pukulan. Oscar mendaratkan 263 dari 648 pukulan.
sedangkan Trinidad hanya 166 dari 462 pukulan. Adakah kecurangan di balik pertandingan ini? Satu lagi duel yang mengundang kontroversi adalah duel antara Pernell Whitaker saat beradu dengan Julio Cesar Chavez pada 10 September 1993 silam. Chavez yang masih menjadi petinju pound-to-pound terbaik saat itu masih diunggulkan publik untuk jadi pemenang. Namun kenyataan di atas ring berbeda. Di kesempatan kala itu, Whitaker justru tampak mendapat kesempatan untuk memenangkan duel tersebut. Whitaker lebih mendominasi. Ia berhasil merepotkan Chavez dan sukses mendaratkan banyak pukulan. Namun Whitaker tak mampu menjatuhkan lawan yang berasal dari Meksiko itu. Di akhir pertandingan, Whitaker harus menerima kenyataan pahit. Hakim memutuskan laga berakhir dengan draw, meski banyak pengamat menilai petinju Amerika Serikat itu memenangkan 9 dari 12 ronde yang dilalui. Salah satu media olahraga besar di Amerika Serikat, yakni Sport Illustrated, menilai kemenangan Whitaker telah dirampok. Sampai-sampai media tersebut menuliskannya sebagai headline. Selanjutnya adalah pertandingan kontroversial antara Manny Pacquiao alias Pac-Man melawan Timothy Bradley. Tampaknya kekalahan tak masuk akal yang dialami Pac-Man saat duel dengan Floyd Mayweather awal Mei 2015 lalu bukan kali pertama. 10 Juni 2012, Pac-Man juga mengalami peristiwa yang sama saat beradu dengan petinju asal Amerika Timothy Bradley pada kejuaraan dunia tinju kelas welter versi WBO. Di ronde ketiga, 4 dan 5, beberapa jab dan uppercut Pac-Man terus menerpa wajah dan dagu Bradley, membuat Bradley yang memiliki rekor tak terkalahkan menjadi limbung. Pac-Man terus menguasai pertandingan, tetapi di akhir, secara mengejutkan, Pac-Man dinyatakan kalah angka oleh Timothy Bradley. Petinju asal Filipina itu pun kehilangan gelar juara dunia kelas WBO miliknya. Pada pertandingan tersebut, dua hakim memenangkan Bradley dengan angka 115-113, sedangkan satu hakim lainnya memenangkan Pac-Man dengan nilai 115-113. Namun banyak pengamat menilai Pac-Man seharusnya memenangkan laga dengan 117-111. Mungkinkah pertandingan yang dilakukan di Las Vegas, Amerika Serikat itu dinodai dengan kecurangan ketiga juri yang berasal dari Amerika demi memenangkan petinju asal Amerika Timothy Bradley? Atas kekalahannya, Pac-Man pun langsung mengajukan rematch kepada Bradley. Pada Olimpiade Seoul, Korea Selatan 1988 silam, salah satu pertandingan yang dikompetisikan disinyalir dinodai kecurangan. Pada final cabang olahraga tinju, bertarung petinju asal Amerika Serikat, Roy Jones Jr. melawan petinju asal tuan rumah Park Si-hoon untuk memperebutkan medali emas. Saat itu Jones mampu mendaratkan sebanyak 86 pukulan, sedangkan Park Si-hoon hanya 32 pukulan. Namun di akhir duel, hakim justru memberi kemenangan 3-2 kepada Park Si-hoon. Tak pelak, kemenangan itu menuai kontroversi. Apalagi ketika salah seorang hakim mengaku berpihak kepada petinju tuan rumah. Sungguh ironis, dugaan penyuapan pun langsung merebak. Setelah insiden tersebut, penyelenggara Olimpiade pun mengubah sistem penilaian. Oh, well imagine as I'm pacing the pews in a church corridor and I can't help but to hear. Sejarah kelam dunia tinju pernah tertoreh saat terjadi duel antara petinju asal Amerika Serikat James Butler alias Harlem Hammer melawan petinju asal Jamaika Richard Grant atau dijuluki The Alien. Pada November 2001, kedua petinju itu bertarung untuk acara amal bagi korban yang selamat dari serangan 11 September. Usai pertandingan, setelah dinyatakan kalah oleh juri, Butler berjalan ke tengah ring tampak hendak mengucapkan selamat pada Grant. Lalu saat Grant bereaksi dengan meregangkan tangannya hendak merangkul, tiba-tiba Butler yang sedang menanggalkan sarung tinjunya melemparkan pukulan kuat ke wajah Grant. Sepertinya Butler tidak terima akan kekalahannya. Richard Grant kemudian menderita banyak luka di wajah. Rahangnya patah, lidahnya sobek, dan harus mengalami beberapa jahitan. Atas aksi brutalnya tersebut, James Butler dipenjara karena penyerangannya itu. Well, in fact, well,
look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Pemirsa, itulah 7 duel tinju paling kontroversial versi On The Spot. Champagne.